Shalom, selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 48 ayat 5-7 dengan judul Wisdom of the Leader atau kebijaksanaan seorang pemimpin. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir adalah milikku. Efraim dan Manasye akan menjadi milikku sama seperti Ruben dan Simeon. Keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka adalah milikmu, tetapi dalam pembagian warisan mereka akan tercakup dalam nama kedua saudaranya itu. Ketika aku datang dari Padan, aku kehilangan Rahel yang meninggal di jalan. Di tanah Kanaan, tidak jauh lagi dari Efrata. Aku menguburkannya di sana di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara, pada masa-masa akhir kehidupan Yakub, ia memanggil Yusuf dengan tujuan untuk memberkati Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf. Pada ayat 5-6 berisi keputusan Yakub untuk mengambil Efraim dan Manasye sebagai anak-anaknya dan memberikan mereka bagian warisan yang berasal dari Yakub. Hal ini dilakukan oleh Yakub sebab dua hal. Yang pertama, Yakub berusaha mengembalikan hari-hari yang pernah hilang antara dirinya dan Yusuf ketika Yusuf dinyatakan meninggal. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 32-35. Yusuf tidak lagi merasakan kehangatan dalam keluarga. Juga ia kehilangan kedudukan sebagai anak Yakub sebab dianggap meninggal. Karena itu Yakub mengembalikan kehormatan dan kedudukan Yusuf yang hilang dalam keluarganya melalui pengangkatan Efraim dan Manasye. Pengangkatan ini menjadikan Efraim dan Manasye setara dengan keturunan Yakub yang lainnya. Lalu yang kedua, pengangkatan Efraim dan Manasye juga merupakan suatu tindakan untuk mencegah timbulnya konflik antara anak-anaknya di masa yang akan datang. Konflik tersebut adalah Yusuf membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya setelah Yakub meninggal. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 15. Sehingga meskipun konflik tidak dapat dihindari di masa yang akan datang, tetapi anak-anak Yakub akan tetap memiliki apa yang menjadi warisan mereka. Saudara, melalui doa berkat yang diberikan Yakub kepada cucu-cucunya ini, kita melihat adanya kebijaksanaan Yakub sebagai pemimpin keluarga dalam mempersiapkan masa depan bagi keluarga besarnya. Dia memikirkan dengan seksama dan matang bagaimana keluarga Yusuf memiliki kembali kedudukan dan warisannya dalam keluarga serta mencegah terjadinya konflik setelah kematiannya. Sikap ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan juga agar dapat bertindak bijaksana. Misalnya dengan cara memikirkan kebaikan bagi semua orang yang kita pimpin. Contoh, membuat keputusan yang akan memberikan dampak yang baik kepada semua orang atau mengatasi konflik dengan cara mencegah kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan lain sebagainya. Dengan demikian, mari tumbuhkan kebijaksanaan dalam bersikap sebagai seorang pemimpin dan mintalah Allah menolong kita di dalam proses pertumbuhan tersebut. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita merendahkan hati di hadapan Allah dan meminta pertolongannya dalam pertumbuhan menjadi pemimpin yang bijaksana? Jika belum, mari datang kepada Allah dan mintalah pertolongannya sehingga kita menjadi semakin bijaksana dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih, untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami, menolong kami Tuhan di dalam setiap pertumbuhan karakter kami, iman kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan,
perenungan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menjadi semakin bijaksana di dalam segala hal yang kami kerjakan Tuhan. Kami sebagai seorang pemimpin, kami dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana yang dapat mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kami berserah kepadamu Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Tolong kami Tuhan di dalam pertumbuhan karakter kami, di dalam pertumbuhan kebijaksanaan yang Engkau tumbuhkan dalam diri kami Tuhan, sehingga semakin hari kami juga menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.